Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu saya dengan Harmita Ahmad. Pada hari ini saya akan membahas masih soal statistika rata-rata hitung data berkelompok. Halo semua anak-anak sekalian, semoga pertemuan ini kalian dapat mengerti dan memahami ya. Kita belajar bersama-sama hari ini. Baik, pada hari ini kita akan membahas rata-rata hitung data berkelompok. Nah, sebelumnya sudah pernah dipelajari tentang histogram dan lain sebagainya. Nah, ini sebelumnya kan kalian sudah membahas penyajian data. Kemudian hari ini kita akan membahas pemusatan data, tapi data berkelompok ya. Nah, rata-rata yang akan kita bahas di sini adalah ada 3 cara untuk mengetahui rata-rata berdata berkelompok. Pertama, cara rumus umum atau rumus sigma. Yang kedua, simpangan rataan atau rataan sementara. Kemudian yang ketiga adalah cara pengkodean. Nah, lanjut. Tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu menentukan ukuran pemusatan data berupa MEN. Kemudian peserta didik juga mampu menganalisis ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, pada pertemuan ini saya hanya akan membahas tentang tabel distribusi frekuensi saja ya. Nanti yang histogram bisa adik-adik atau peserta didik sekalian tanyakan kepada guru pendampingnya ya. Kemudian peserta didik dapat menggunakannya untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke, kita lanjut ya. Oke, cara yang pertama, cara rumus umum atau rumus sigma. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau infokan dulu bahwa nanti saya akan minta interaksi dari peserta didik sekalian, apakah memang paham atau tidak, jadi tolong disimak baik-baik ya. Jika ada yang bertanya, kalian bisa tulis di kolom chat atau raise hand. Oke, untuk cara rumus umum atau rumus sigma, rumusnya adalah nilai rata-rata sama dengan sigma FI kali XI per sigma FI. Apa itu sigma FI kali XI? Itu adalah jumlah dari X1 dikali X2, F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2, sampai seterusnya, sampai Fn kali Xn. Dibagi F1 tambah F2 tambah F3 sampai seterusnya. Oke, keterangannya adalah XI adalah nilai tengah kelas ke I. Ya, ini sudah beberapa kali dibahas. Kemudian FI adalah frekuensi kelas ke I. Nah, untuk mencari hasil dari rumus umum atau rumus sigma, ada 3 langkah yang kalian lakukan. Pertama, 1, hitung dulu nilai tengah setiap kelas.
Yang kedua, hitung FI kali XI, yaitu frekuensi dikali nilai tengah untuk setiap kelas. Selanjutnya, hitung mean data berkelompok dengan rumus sigma. Kita lanjut ke soalnya ya. Nah, nanti ini untuk ketiga rumus ini, saya akan menggunakan satu contoh saja ya. Kita membandingkan apakah jawabannya sama, apakah jawabannya sama menggunakan ketiga rumus tersebut. Baik, contoh 1. Modal dalam jutaan dari 40 perusahaan disajikan pada tabel distribusi frekuensi berikut. Hitung nilai rata-ratanya. Nah, hitung nilai rata-ratanya ini dalam bentuk sigma ya. Jadi di sini ada modalnya. Modalnya pada kelas awal, kelas pertama 112 juta sampai 120 juta ada 4 perusahaan. Kemudian perusahaan dengan modal 121 juta sampai 129 juta itu ada sebanyak 5 perusahaan sampai seterusnya. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 kelas. Ya, ada 7 kelas. Kemudian lanjut. Nah, pertama kan sudah ada modalnya ya, modal frekuensi, ada sudah tabel modal, tabel kelas, kemudian ada tabel frekuensi. Selanjutnya ke nilai tengah. Nah, nilai tengah sendiri ada beberapa cara cara untuk mengetahui berapa nilai tengahnya. Caranya adalah 120 di tepi kelas atas ditambah tepi kelas batas kelas atas ditambah batas kelas bawah dibagi 2. Nah, didapat nilai tengahnya. Ada juga tepi bawah kelas ditambah tepi atas kelas dikurangi tepi bawah kelas dibagi 2 ya. Kemudian ada juga 120 dikurangi 112 dibagi 2 kemudian ditambah 1 ya. Ada juga yang hitung manual 100. Kalau kita hitung manual seperti ini ya, 112, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, ada 9. Cari di tengah-tengahnya ini. Di tengah-tengahnya ini yang 5 ya. Berapa itu 5? 112, 13, 14, 15, 16. Seperti itu. Jadi, tergantung dari kalian yang mana yang mau digunakan. Jadi, ada berbagai macam cara. Jadi, kalian yang menyesuaikan ya, yang mana yang paling mudah menurut kalian. Oke. Saya mau tes. Tadi saya sudah lihat, saya sebenarnya sudah jawab ini. Apakah kalian memperhatikan? Ya, kita lihat dulu. Saya mau minta satu sekolah dulu yang bisa menjawab nomor 1. Kelas pertama. Berapakah nilai tengah kelas 112 sampai 120? Yang tahu silahkan angkat tangannya. Bisa menggunakan fitur raise hand ya. Ada? Jangan angkat tangan betulan. Tapi di aplikasinya ya, jangan angkat tangan betulan. Ada SMA 7 Sopeng ini ada angkat tangan betulan di belakangnya. Berarti ada yang bisa jawab. Ya, ada tidak? Atau malu-malu? Ya, Bu, baru Ki masuk, Bu, langsung Ki menyuruh menjawab. Aduh, bagaimana ini Bu gurunya? Gitu ya, ada yang bisa? Ada yang bisa raise hand? 100 SMA 1 12 MIPA 1 SMA 7 Bone. Betulkah 116? Apakah betul? Oke, apakah betul 116? Ya, betul ya? Betul ya? Oke, terima kasih. Betul, telah membantu menjawab 116. Ya, tulis di sini 116. Lanjut, saya lagi mau lanjut ini. Kelas kedua, siapa yang bisa menjawab? Yang kelas kedua, ada yang bisa menjawab? Ayolah. Ada yang bisa angkat tangannya? Berapa nilai tengahnya? Berapa nilai tengahnya? Oke, SMA 3. Oke, SMA 3 sudah ada yang melambai-lambaikan tangannya. Boleh satu orang maju, kemudian di-unmute dulu. 125, betulkah 125? Betul? Anda yakin?
Yakin? Oke, 125. 125. Kalau begitu, jangan dulu di unmute. Kalau begitu, saya mau tanya, kalau kelas ini 148 sampai 156 berapa? Ayo, berapa? Berapakah? Mana tadi? SMA berapa tadi? Ya, berapa ini? 148 sampai 156. Ayo, ayo. Ayo. Yang ini laki-lakinya yang di sudut ini kayak, aduh, ku tahu itu, tapi tunggu dulu. Berapa? 100? Kita cek ya, betul atau salah ya? Siap? Oke. Jawabannya adalah 152. Oke, sudah paham ternyata ya. Terima kasih sudah bergabung. Oke, sudah benar ya. Jadi sudah paham. Kalau saya ya dari tadi itu menghitung, bagaimana cara saya menghitung? Oh, tambah 4 saja. 112 tambah 4, 121 tambah 4, begitu ya. 130 tambah 4. Tapi kalau kalian ragu, langsung saya 130, 31, 32, 33, 34. Oh, 34. Karena dia di datum kelima ya. Data kelima ya. Jadi paham nilai tengah. Kita lanjut ke tabel selanjutnya. Kolom selanjutnya. FI dikali XI, frekuensi 4 dikali 116. Nah, ada yang mau berpartisipasi lagi? Ada? Ada yang mau lagi? Coba saya lihat. Ayo, semangat. Semangat, ada? Iya, kayak nampaknya SMA 8 Maros sedang saling berdiskusi. Oh, ada SMA Negeri 7 Bone. Tadi SMA berapa ya? SMA 3 tadi, Dik. SMA 7 Bone. Mana tadi? Oke. Halo. Halo, siap. Halo, bagaimana? Sudah bisa menjawab? Siapa yang berani? Jangan keroyokan ya, ndak kedengaran kalaupun banyak. Oke, siapa namanya, Nak? Pelan-pelan. Namanya dulu, namanya. Jangan sampai lupa namanya ya. Halo. Jawabannya adalah 464. Oke, benar ya. Bagaimana dengan yang kedua? Yang ini. Ada yang bisa jawab? 45 kali 125. Ada SMA, masih kelas 12 MIPA 1 SMA 3 Bone. Saya ingat ini Bone ini, SMA 7 Bone dan SMA 3 Bone. Saya mau yang lain deh. Saya mau ke kabupaten lain deh. Ada yang bisa? Masa Bone Ji? Mana ini dari Lu, ini si kampungku ini. Mana ini? Luhut Timur, ayo. Ayo Luhut Timur. Atau dari ini SMA 7 Bone. Sudah ya tadi. Sopeng, bagaimana Sopeng? Halo Sopeng. Yang melambaikan tangan kayaknya tahu. Atau begini ya. Saya kasih trik ini. Trik cepat jika perkaliannya perkalian 5. Trik cepat jika perkaliannya adalah perkalian 5. Jadi begini, perkalian 5 itu adalah setengahnya perkalian 10. Toh? Perkalian 5 ini adalah setengahnya perkalian 10. Kalau perkalian 10 berarti tambah saja 0 di belakangnya. Seperti itu kan? Jadi kalau misalkan kali 5 berarti setengahnya dibagi 2. Jadi kalau perkalian 5 caranya adalah 125 kali 5 saya bisa seperti ini. 12 dibagi 2. 12 dibagi 2 berapa? 6. 6 ya? Tidak bersisa. Habis. Kemudian 5. 5 dibagi 2 itu sama dengan 2. 2 ya? Bersisa 1. Pembagian 2 itu hanya ada 2 kemungkinan. Habis, bersisa 0 atau bersisa 1. Jika bersisa 1 maka tambahi 5. Ya gitu ya.
Jika bersisa 1 berarti tambahin 5. Kalau sisanya 0, maka tambahin 0. Oke? Coba saya mau, jangan menggunakan kalkulator ya. Berapa yang ini? 5 kali 152. Ada bisa jawab cepat? Tanpa kalkulator, tanpa bantuan kalkulator. Ada yang bisa jawab cepat? Tulis di kolom chatnya. Ada? Ada yang atau mau yang berinteraksi langsung ada? Oke, ada. Oh ini. SMA berapa ya? Maaf, saya tidak lihat itu. SMA 20 Bone. Halo SMA 20 Bone. Halo. Unmute dulu, Nak. Oke, halo. Ayo di tengah-tengah setengah aja kelihatan badannya. Ayo ke tengah. Oke deh. Berapa jauh? Siapa nama tak? Hah? Siapa? Jawabannya berapa, Nak? Yang ini. Yang ini. 5 dikali 152. 760 ya? Kita lihat betulkah jawabannya? Oke, betul. Terima kasih. SMA 20 Bone, betul ya. Jadi ya, tepuk tangan dulu untuk temannya. Halo. Ya, jadi betul ya. Jadi kalau perkalian 5 itu sebenarnya mudah. Caranya adalah langsung 15 bagi 2, 15 bagi 2, 7. Dari 14 ya 7, sisanya sama dengan 1. 12 dibagi 2 sama dengan 6, berarti 76. Oh, tidak bersisa, tambah saja 0. Ya, kalau misalkan 153 berarti 765. Oke, dipahami? Mudah ya? Nah, setelah kita mengetahui kan di sini sigma FI dikali XI. FI kali XI, yang ini ya, sigmanya ini. Berarti harus ditahu dulu berapa jumlahnya ini semua. Kemudian per sigma FI berarti semuanya ini harus diketahui. Berapa itu? Nah, ini 40, kemudian yang di sampingnya itu 5621 ya. Nah, dimasukkan ke rumusnya. Disubstitusi semuanya, diubah. Yang di atas diubah pembilangnya 5621 dibagi 40. Maka jawabannya adalah 140,525. Jadi 525 ya, bukan 525, bukan. 140,525. Nah, kita mau bulatkan ke 1 desimal jadi 140,5. Oke, kalian bisa screenshot dulu atau kalian bisa foto dulu jawabannya. Oke deh. Sudah ya? Kita lanjut ya. Kita lanjut. Untuk sekolah yang lain yang belum berpartisipasi, ikut berpartisipasi juga ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, cara kedua, cara simpangan rataan atau rataan sementara. Rata-rata sama dengan rata-rata sementara ditambah sigma FI kali DI per sigma FI. Apa itu X yang ada barnya di atas terus ada tulisannya S? Nah, itu adalah rataan sementara. Rataan sementara diambil dari nilai tengah dengan frekuensi terbesar. Kemudian DI, selisih setiap nilai tengah dengan rataan sementara. XI dikurangi rataan sementara. Nah, langkahnya adalah 1, kan ada 2 biasa kolom ya. Kolom kelasnya, kemudian frekuensinya. Frekuensinya yang ditahu. Kemudian ada kolom tambahan, kolom D dengan kolom FI kali DI. Kemudian yang kedua adalah pilih nilai tengah. Tadi sudah diketahui nilai tengahnya ya.
dengan frekuensi pilih nilai tengah dengan frekuensi terbesar sebagai rataan sementara, ya. Kemudian hitung nilai tengah setiap kelas dikurangi dengan rataan sementara. Kemudian nomor 4, hitung hasil kali FI kali DI setiap kelas. Yang kelima baru bisa dimasukkan ke rumusnya. Oke, kita lanjut ya. Masih soal yang sama. Ini pada pertemuan ini saya masih menggunakan tabel ya, bukan histogram. Histogram nanti bisa kalian tanyakan langsung ke guru pendamping hebat kalian. Oke? Ini dia. Ada tambahan 2 tabel. Nah, lanjut. DI XI dikurang rataan sementaranya ya. Ya, rumusnya seperti ini. Rumusnya ya, ini bar ya. Tunggu dulu. Ada bar di sini. Nah, berapa DI-nya? Ayo, berapa DI-nya? DI-nya adalah cari dulu yang di mana yang paling tinggi rataannya. Oh, ini dia, 143, kemudian 12 ya. Pada kelas ke-4. Berarti ini sebagai acuannya nanti. Berarti di sini jawabannya adalah XI 143 dikurangi yang ini lagi. Berarti pasti jawabannya adalah 0 ya. Nah, sekarang kita cari DI yang di atas, yang ini. Jadi 143 dikurangi 116. Nah, saya mau cek lagi kelas mana, sekolah mana yang tahu jawabannya. Ayo, siapakah yang tahu jawabannya? Silahkan angkat tangan. Ada? Berapakah DI-nya pada kelas pertama? DI itu adalah nilai tengah pada yang ini. Nilai tengahnya ini dikurangi dengan nilai tengahnya yang menjadi tempatnya rataan sementara. Berapa jawabannya? Berapa? Ya, ada yang bisa jawab. Berapakah jawabannya? Ya, SMA 3 Bone. Hai SMA 3 Bone, kita bertemu lagi SMA 3 Bone. Berapa jawabannya? Halo. Siapa lagi yang bisa menjawab? Siapa lagi yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Oh, ada SMA kelas berapa ini ya? Ya, halo. Berapa jawabannya? Berapa? 20? Ada yang kurang. Ingat jawabannya. Rumusnya. Nilai tengahnya dikurangi nilai tengah pada rataan sementara. Berapa jawabannya? Ayo. Ada kurangnya sedikit. Berapa? Minus 27. Minus 27 ya. Nah, sekarang Sopeng. Oke, sekarang kita masuk ke Sopeng dulu. Sopeng SMA 7 Sopeng. Yang kedua berapa? Ini tadi sudah benar ya. Minus 27 Sopeng. Oke, dari Sopeng berapa jawabannya nak pada kelas kedua? Berapa? Berapa? Ya, silakan maju. Ayo silakan maju. Berapa jawabannya? Minus 18. Saya bicara sama siapa ini? Siapa nama? Oke, Musdalifah. Jadi betul ya? Siapa? Nggak salah aja. Maaf ya. Oke, SMA 7 Sopeng. Terima kasih jawabannya betul ya. Jadi minus 18. Betul sekali. Nah, yang selanjutnya adalah minus 9, 0, 9, 18, 27. Ya, kalian cek sendiri. Kalau tidak percaya, cek sendiri. Oke. Selanjutnya, yang terakhir, FI kali DI. Berarti minus 27 dikali 4. Berapa jawabannya? Tulis di kolom chat saja. Berapa jawabannya? FI ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab?
FI kali DI berapa jawabannya? Ada? Jawabannya adalah minus. Ada yang jawab? Belum ada yang jawab ya. Yang ini. FI DI berarti 4 kali minus 27. Berapa jawabannya? Adalah minus 108 ya. Oke. Yang kedua. Apa yang ada yang jawab Tawana. SMA 7 Bone lagi. Oke, selanjutnya yang ke kelas kedua, 5 kali minus 18. Ini tadi sudah saya sudah kasihkan triknya. Berapa jawabannya? 5 kali minus 18. Berapa? Ayo coba. Berapa jawabannya? Siapa yang bisa menjawab? Ada? Oke, minus 90. Betul sekali. Oke, ini jawabannya ya. Kayaknya sudah dipahami ini ya. SMA 7 Sopeng juga jawab minus 90. Jadi betul ya. Jadi 5 kali minus 18 adalah minus 90. Nah, yang lainnya begini jawabannya. Nah, ini kan di sini enggak kelihatan ya nih barnya. Ini ya. Oke. Nah, rumusnya itu rata-rata sama dengan rataan sementara ditambah sigma FI kali DI per X sigma FI ya. FI-nya itu 40, kemudian FI kali DI ketika dijumlahkan hasilnya sama dengan minus 99. Kita masukkanlah nilainya itu 143 yang ini. Ini salah ya. Ini di sini ya. Kemudian 143 ditambah minus 99 per 40. Maka nilainya itu sama dengan 143 dikurangi 2,475. Kalau dikurangi ini nilainya adalah 140,525. Nah, 140,525 jika disederhanakan diubah menjadi 1 desimal, maka nilainya adalah 140,5 ya. Seperti ini. Oke, sama ya tadi. Wah, sama saja ya. Jadi bisa di screenshot dulu jawabannya dan caranya. Jawaban dan caranya bisa difoto kah, atau yang cepat menulis bisa ditulis dulu. Ya, jadi seperti ini caranya. Walaupun berbeda dengan yang pertama, tapi jawabannya sama saja 140,5. Oke, kita lanjut. Yang terakhir, cara pengkodingan. Oke, lanjut ya. Cara pengkodean atau coding. Seperti ini di atas. Kemudian keterangannya, apa itu P? Panjang kelas. Panjang kelas, tahu kan panjang kelasnya berapa? Kemudian UI. UI adalah kode dengan ketentuan UI sama dengan 0 untuk kelas rataan sementaranya. Jadi rataan sementara itu yang mana? Rataan sementara itu diambil dari nilai tengah ya. Rataan sementara itu nilai tengah dengan frekuensi terbesarnya. Kemudian kode bulat negatif untuk kelas di atas rataan sementara dan kode bulat positif untuk kelas di bawahnya. Nah, langkah-langkahnya, untuk langkah-langkahnya, sudah ada 2 kolom. Kolom kelasnya dan kolom frekuensinya. Selanjutnya adalah tambahkan kolom nilai tengah, kolom XI ya, kemudian UI dan FI kali UI. Lanjut, pilih nilai tengah dengan frekuensi tersebar sebagai rataan sementara. Kemudian beri coding berupa bilangan bulat berurutan yang kayak ini tadi, UI. Ya, bagaimana codingnya? Mungkin masih bingung-bingung, nanti dijelaskan ya. Kemudian hitung hasil kali FI kali UI untuk setiap kelas. Baru setelah diketahui semua nilainya, maka bisa dihitung rata-rata dengan rumus codingnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, masih soal yang sama.
Jawabannya ini ya. UI FI kali UI. Ini kan biasa dua kolom saja. Nah, nilai tengah itu tadi sudah tahu caranya ya. Sekarang UI itu yang mana? Nah, ini tadi yang mana rataan sementaranya? Rataan sementaranya berada pada kolom keempat. Nah, ini kita mulai dari 0. Nah, ini pengkodeannya dari minus 3, minus 2, minus 1 di bawah 1, 2, 3. Begitu ya? Dipahami? Paham? Oke, lanjut. Setelah itu FI kali UI. Tadi itu perkaliannya agak-agak berat ya, puluhan. Nah, ini sekarang satuan. Satuan saja karena frekuensinya juga paling tinggi 12 ya, paling tinggi 12. Jadi ini seharusnya lebih mudah kalau pengkodean seperti ini. Jadi saya mau minta satu kelas. Berapakah kira-kira FI kali UI? Ada satu kelas yang mau berinteraksi lagi? Ada? Angkat tangan, raise hand dulu. Ada? Ada tidak? Ayo. SMA 7 Bone, ada yang lain? Oke, kalau begitu SMA 7 Bone deh, maju. Ayo silakan maju SMA 7 Bone. Ada yang bisa maju di tengah? Saya langsung tanya-tanya, Di. Sudah di unmute? Oke, hai. Oke, saya mau tanya. Yang kelas pertama, FI kali UI kelas pertama, berapa jawabannya? Minus 12. Saya tanya lagi ya, jangan dulu kembali ke tempatnya ya. Ini minus 12. Minus 12. Lanjut. Yang kedua berapa? Berapa minus? 10. Betul. Lagi ya, satu kali lagi ya. Satu kali ya lagi ya. Kelas ke-6. Kelas ke-6 yang ini. Berapa jawabannya? 8. Yakin? Yakin? Yakin dong. Oke, jawabannya benar atau salah? Ah, betul. Terima kasih SMA 7 Bone. Betul ya? Betul ya? Oke, jadi mudah nih. Bagaimana? Sudah melihat yang pertama tadi ada ratusan bahkan ada ribuan didapat. Nah, sekarang makin ke sini ternyata walaupun berbeda-beda caranya kita akan masih tetap mencari rataannya ya, rataannya. Oke. Perhatikan di sana X sementaranya, rataan sementaranya ditambah panjang kelas kali sigma FI kali UI per sigma FI. X rataan sementaranya kan sudah diketahui ya, rataan sementaranya itu adalah 143 ditambah panjang kelas. Berapa panjang kelasnya 112 sampai 120? Berapa? Panjang kelasnya adalah 9 ya, dari 12 ke 112 ke 129. Kemudian jumlahnya semua FIUI, berapa jumlahnya? Minus 11. Minus 11. Kemudian jumlah frekuensinya adalah 40. Maka dimasukkan langsung sama dengan 143 ditambah 9 dikali minus 11 per 40. Nilainya seperti ini, 143 dikurang 2,475. Ya, cara menyebutnya ya, 2,475, bukan 475. Jika dikurangkan hasilnya 140,525. Maka dibulatkan dengan satu desimal, dijadikan satu desimal 140,5. Sama jawabannya ternyata sama jawabannya. Oke, kalian bisa screenshot dulu atau foto, silahkan. Oke, sudah ya? Sudah. Baik.
Jadi ternyata apakah itu menggunakan cara rumus umum atau rumus sigma, atau juga menggunakan simpangan rataan atau rataan sementara, atau menggunakan rumus pengkodean, jawabannya sama. Jadi apapun caranya, selama yang menggunakan ketiga rumus ini, jawabannya sama-sama 140,5. Tinggal peserta didik sekalian bisa kira-kira mengukur kemampuannya yang mana yang memudahkan untuk saya, begitu ya. Tapi kalau ditahu semua justru lebih bagus, begitu ya. Nah, karena kayaknya sudah paham, biasa kita masuk ke latihan dulu. Silahkan diskusikan dengan temannya, dengan guru pendampingnya, gurunya di dalam kelas. Silahkan di screenshot dulu soalnya. Perhatikan tabel nilai matematika penilaian harian pada materi statistika di bawah ini. Tentukan main data berkelompoknya ya, menggunakan ketiga ini, rumus sigma, rataan sementara, dan cara codingnya. Semakin kita sering latihan, semakin kita paham dan susah dilupakan ya, begitu ya. Oke, dipahami? Sudah di screenshot? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan kita tiba di penghujung materi. Jadi kelebihan dan kekurangan MEN. Jadi kelebihannya adalah mempertimbangkan semua nilai. Jadi semuanya itu dipertimbangkan nilainya tadi dalam kelas-kelas itu ya. Dilihat yang mana yang paling rendah, yang mana rataan sementaranya dan lain sebagainya. Kemudian dapat menggambarkan MEN dari populasi. Jadi tadi ada populasinya ya. Dari 7 kelas tadi itu ditahu frekuensinya semuanya. Kemudian variasinya paling stabil. Kemudian cocok untuk data homogen. Nah, apa itu data homogen? Data homogen itu ya tanya langsung ke guru pendampingnya ya. Berarti kalau ada data homogen, ada juga data heterogen. Kemudian, tapi mempunyai kekurangan, mudah terpengaruh oleh nilai ekstrim. Tadi kalau misalkan dilihat frekuensinya hampir sama semuanya, tidak ada rentangnya perbedaan frekuensi di kelas-kelas itu, tidak ada yang sampai 30-an selisihnya, tidak ada ya. Jadi terpengaruh dengan nilai ekstrim. Kemudian kurang baik untuk data heterogen. Kemudian hanya untuk data kuantitatif, ada heterogen, ada kuantitatif, ada nilai ekstrim. Yang mana itu bisa ditanyakan langsung ke guru pendampingnya. Oke, sampai di sini materi saya. Semoga dipahami. Terima kasih partisipasinya sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu di lain kesempatan.